dan kebutuhannya mungkin macam-macam ya. Misal menceraikan antara suami dan istri yang disebut sebagai sihir tafrik, atau juga orang mengatakan mengunci jodoh ya. Jadi jangan sampai dia dinikahi oleh orang lain dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda guna-guna mantan berbalik kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, tanpa kita sadari ya, mungkin saja nih kita kena pengaruh black magic atau pengaruh sihir, atau orang-orang kita sering menyebutnya sebagai guna-guna. Mungkin ketika mantan mendekati kita dan kita bersamanya, mantan pakai guna-guna, pakai black magic, sehingga kita jadi, kalau kata peribahasa itu, seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Kemana saja ngikut, apapun yang dia inginkan kita kasih. Sadar-sadar tabungan sudah habis dan dia sudah mengkhianati kita. Jadi saat bersama mantan itu ya, kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Ya. Pokoknya yang ada cuman cinta, cinta, dan cinta. Apa saja yang dia mau harus ada. Nah, jadi kita jadi nurut, manut, tunduk dengan segala apa yang dia inginkan. Dan bisa juga, misal ya, saya baca salah satu komen, ada yang misal diguna-gunai oleh mantannya, mungkin mantannya sakit hati, sehingga setelah mantannya berpisah dengan dia, dia merasakan jadi sulit menemukan jodoh. Setiap usahanya untuk bisa mendapatkan jodoh gagal terus. Tidak ada satu orang pun yang betul-betul mau serius dan betah bersama dia. Nah, sangat mungkin itu juga karena faktor black magic ya. Nah, jadi sihir itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Maka mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, apa yang dengan sihir itu bisa memisahkan atau menceraikan antara suami dengan istrinya. Nah, jadi sihir itu sudah ada sejak lama ya, dan kebutuhannya mungkin macam-macam ya. Misal menceraikan antara suami dan istri yang disebut sebagai sihir tafrik, atau juga orang mengatakan mengunci jodoh ya. Jadi jangan sampai dia dinikahi oleh orang lain dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah ada azab untuk orang yang menggunakan sihir seperti itu? Ya. Jadi ada dua hal tuh. Yang pertama, orang yang menggunakan sihir, maka hidupnya akan susah. Kenapa? Karena sihir itu dosa yang tidak berampun, ya, besar dan tidak berampun. Dan dosa itu akan menghalangi rezeki seseorang. Ya, innal abda la yuhramur rizqa bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa-dosanya. Jodoh itu termasuk juga rezeki, ya. Nah, jadi ketika mantan itu misal mengguna-gunai, nah sehingga ada yang merasakan jadi sulit jodoh dia sekarang. Maka yang pertama yang akan terjadi kepada mantan,
dia jadi sulit rezekinya. Nah, jadi termasuk tadi ya, misal ada guna-guna tuh untuk menggarap kita yang mantan lakukan, sehingga ketika bersama dia dulu, kita habis-habisan, dia minta apa saja, kita berikan. Nah, maka mantan yang menggunakan magic ataupun sihir, itu akan terhalang dari rezekinya. Maka kita bisa melihat, biarpun dia dapat begitu banyak uang dari kita, tapi itu tidak membuat dia jadi kaya, malah kalau kita lihat, dia jauh lebih susah daripada kita. Nah, yang kedua, tadi jodoh itu adalah rezeki. Misal mantan mengguna-gunai kita nih, biar kita tidak laku, tidak ada yang mau menikah dengan kita. Maka itu akan berbalik pada diri mantan sendiri. Dia akan terhalang dari jodohnya. Jadi, ketika guna-guna itu berbalik, maka kita akan lihat, ya, mungkin kita masih adalah bekas-bekas dari energi sihir itu, ya, yang membuat kita masih agak kesulitan menemukan jodoh. Tapi mantan lebih sulit lagi mendapatkan jodoh. Misal ketika bersama kita pun dia sudah jalan dengan orang ketiga. Setelah dia mengkhianati kita, malah dia dicampakkan orang ketiga. Ya, bagaimana kalau mantan sudah menikah? Nah, itu tandanya akan lebih jelas lagi itu. Ketika guna-guna itu berbalik, malah rumah tangga mantan yang akan berantakan. Nah, jadi ya, itu pentingnya kenapa kita selalu memagari diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Setiap pagi dan petang, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Setiap pagi dan petang. Ya, insya Allah tidak ada satu sihir pun yang bisa menyentuh kita. Dan jangan lupa, semua aktivitas berdoa. Mau tidur, berdoa. Mau makan, berdoa. Mau keluar rumah, berdoa. Mau belajar, berdoa. Semuanya berdoa. Insya Allah selamat dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.